satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa. Masuk salah satu bahan yang bisa memicu. Yang pertama dia fat burner, dia pembakar lemak. Yang tadi saya cerita tadi ubi jalar sama apa tuh namanya, sama bengkoang, itu mantap loh. Saya belum bikin tapi saya baru baca. Saya sudah siapin barangnya di rumah itu, ya sudah siapin barangnya di rumah. Jadi nanti Anda bikin kayak yogurt gitu kan, yogurt yang plain, yang nggak ada gula, kasih madu, kasih itu tadi tuh. Boleh beberapa, kasih yang lain juga apa-apa. Termasuk yang tadi itu buah-buahan tadi itu, ya boleh Anda campurkan dengan yogurt. Yogurt itu isinya apa sebenarnya? Iya, susu. Yang sedikit lebih bagus lah jawabannya. Bakteri kan? Bakteri sih ya kan, karena dia fermentasi. Ya. Jadi bakteri yang ada pada yogurt itu adalah bakteri yang sangat familiar dengan kita, Lactobacillus, beberapa Bifidobacterium segala macam. Yang itu kalau dia ketemu, lihat, kalau dia ketemu makanannya, dia akan menjadi powerful luar biasa. Ya. Nah, contohnya apa? Ini apa? Oh, daun salam. Pikir sate. Anggaplah ini tempe. Anggaplah ini tempe. Ya. Tempe itu Bapak sekalian, saya baca data-data tentang tempe itu canggihnya luar biasa. Kenapa canggih? Karena bakteri kan ragi itu yang dipakai dan dimasukkan ke dalam kedelai itu kan akhirnya menyebabkan semua kandungan mineral di tempe atau di kedelai itu meningkat semua. Kalsiumnya naik, magnesium naik, kalium naik, semua, fosfor naik segala macam. Maka tempe itu sebenarnya adalah satu pangan yang bisa dipakai untuk ngobatin asam urat juga bisa, orang yang rapuh tulang juga bisa, pencernaan bermasalah bisa. Apalagi Anda olah tempenya. Contoh, belum pernah kan bikin jus tempe? Tempenya digoreng dok? Enggak dong, enggak lah. Tempe, karena tempe kan asli sudah matang, kedelainya kan udah direbus, ya kan? Nanti cara yang saya kasih tahu ini coba, kalau mau dicoba nanti bisa coba di rumah tuh. Karena waktu nggak banyak, biasanya kadang-kadang saya demoin, saya tunjukin, rasanya tetap enak. Tempe nggak usah banyak-banyak, kasih air, nanti kasih kurma sedikit, kasih jahe atau kasih madu, tambah kasih garam sedikit. Enaknya minta ampun, masya Allah. Itu sumber protein, sumber lemak, sumber karbo, sumber serat, dan ada bakterinya juga kan, karena dia mengandung, meskipun dia bukan probiotik ya, bukan apa, tapi dia makanan fermentasi. Itu cobain nanti tuh tempe, ya. Atau tempenya diapain? Dicocol pakai madu. Belum pernah nyoba juga? Nah, nanti kasih tahu Ustadz takmirnya nanti dibikin. Saya nggak ada tempenya, kalau ada saya akan korbankan untuk makan. Enak kok, ya. Jadi tempe dipotong-potong gitu ya. Nanti tempe dipotong-potong kecil. Maka tadi saya ekspektasinya ini tuh tempe, ternyata bukan tempe. Apa-apalah. Jadi tempe dipotong dadu, ya. Tempe dipotong dadu, lalu Anda taruh satu baskom yang isinya ya madu lah, mungkin satu botol gitu kan. Tempe-tempe tadi Anda masuk sini tuh, ya. Nanti dia dengan madu tadi, larut dalam madu tadi kan, dia akhirnya jadi lengket-lengket. Itu enak banget tuh. Cobain deh. Enak serius, ya. Cuman kita nggak lazim aja, karena selama ini kan kita biasanya kalau makan tempe kan digoreng, ya. Udah gitu biasanya supaya lebih nikmat, minyaknya harus minyak yang agak menghitam. Memang yang teroksidasi itu semakin enak gitu loh. Kalau Anda goreng bebek pakai minyak jelantah itu lebih enak, serius. Tapi ada resiko. Kadang-kadang saya mikir kita ini kebanyakan logam berat mungkin, sehingga lemot gitu ya. Coba Bapak Ibu mungkin nggak sadar, kalau orang beli gorengan ya misalkan lah, saya itu bukan anti gorengan, tapi kadang-kadang makanlah gorengan. Tapi kalau sudah makan gorengan itu tubuh saya bereaksi. Anda beli gorengan, biasanya abang gorengan waktu ngebungkus pakai soal ujian kan. Pertanyaannya, lagi panas-panas begitu,
kena kan tintanya itu, luntur kan. Kira-kira tinta itu buat dari apa itu? Kira-kira bahan yang aman? Oh, bukan buat dimakan kok tinta, gitu loh. Apalagi yang suka makan panas-panas itu, masya Allah, nggak bisa, nggak berani loh. Dulu zaman saya ingat, zaman dulu saya masih bantuin bapak di toko dulu itu, saya bawa rantang kalau beli, zaman dulu. Rantang aman, ya. Jadi kalau kita beli, karena itu tadi gen rempah kalau saya. Jadi kalau saya udah ketemu kari itu, aduh kalap saya, karena rempah semua. Sama ujian saya satu lagi, karena gen saya gen rempah dan gen tepung. Jadi ujian saya itu di tepung. Jadi kalau ada tepung saya akan banyak berlindung kepada Allah untuk terhindar dari banyak makan tepung. Jadi jangan pikir saya tidak berjuang, sama kita berjuang juga. Ya, kan godaan luar biasa tepung itu kan. Ya. Jadi pakai kerantang gitu. Ya, jadi kalau panas-panas kan dia nggak meleleh kayak orang beli bakso, maaf gitu ya, atau soto yang panas-panas masukin ke plastik. Kira-kira mikroplastiknya nyampur nggak di situ? Pasti nyampur. Dan kalau Anda baca datanya itu pasti karsinogenik dan itu musuhnya mereka di sini. Ya, musuh dia di sana. Ya, seperti itulah. Jadi kita mulai perbaiki itu pola makan. Nah, tapi biasanya saya kasih rulesnya dulu, ya, rulesnya dulu. Selama paling tidak selama 2 pekan Anda Ramadan itu, ya, kan 4 minggu kan, 4 pekan gitu kan, Anda coba deh stop. Semua bahan-bahan yang mengandung gula pasir Anda stop. Beneran, tubuh Anda akan riset sendiri, percayalah. Semua makanan yang mengandung gula pasir Anda stop. Dokter, saya kan bikin sambal pakai gula pasir, ganti kurma, enak. Enak banget ya. Kalau Anda sudah pernah lihat ya, saya bikin di YouTube itu sambal kurma itu enak. Di Jakarta itu di kafe saya kan bikin kafe sana, judulnya Kafe Jurus Siat Rempah ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya terjemahkan dalam bentuk makanan. Jangan tanya kapan buka di Surabaya karena susah ternyata ya. Yang diminum ya itu rempah-rempah rimpang semua. Ya, ada 17 jenis minuman kita ganti namanya semua. Ya, kenapa diganti? Biar ada sensasi. Contoh mungkin di situ ada STMJ, tapi kita nggak tulis STMJ. Saya tulis laki-laki tanda tanya minum ini. Wah gitu. Dan ternyata memang banyak berefek katanya. Entah efek apa saya nggak tahu lah ya. Pokoknya berefek katanya. Ya, pakai susunya susu kambing nggak susu sapi. Ya, pakai madu, kemudian ada telur juga. Ya, semua homemade di situ. Kita pakai dressing, susah lah saya gambarkan karena nggak ada barang. Sampai mana tadi? Nah, itu kuncinya pencernaan tadi, ya. Oke, ini gula pasir dan semua turunannya Anda stop, please stop, serius. Itu efeknya akan powerfulnya luar biasa. Sistem tubuh Anda akan kembali back to normal, serius. Gula pasir itu musuh banget. Semua gula pasir. Ya tadi kita bercerita tentang sambal tadi, Anda pakai pemanis-pemanis alami aja. Madu, gula aren, ya gula singkong, gula kelapa, gula jawa. Kalau perlu, kalau minum apa-apa, nggak usah pakai gula pasir mulai sekarang. Anda minum kopi, rasakan pahitnya kehidupan ini. Gitu. Ya. Saya dulu nggak suka kopi, tapi ternyata setelah saya baca data tentang kopi itu masya Allah bagus minta ampun. Ya, asal bukan kopi nikmat. Kopi nikmat tahu? Ada susunya, ada creamernya, itu kopi nikmat. Ya, kalau kopi beneran itu bagus. Ya, kopi itu termasuk salah satu bahan yang bisa memicu. Yang pertama dia fat burner, dia pembakar lemak. Dengan catatan Anda makan yang benar ya, minum kopi sebiji, sisanya kalori semua masuk nggak benar itu. Kalori nggak sehat. Ya, yang pertama itu, yang kedua dia bisa memicu namanya autofagi. Autofagi itu self eating. Jadi tubuh kita itu memakan sel-sel yang rusak dan itu bisa dipicu oleh kopi. Makanya Anda sudah mulai paham kenapa orang yang ngopi nggak perlu banyak makan. Karena kopi itu seperti dia menekan hormon lapar. Nggak perlu makan dia. Ya, nggak usah disebutin temannya apa. Nggak usah disebutin. Ya, saya cuma ngomong kopinya doang. Ya, cuman saya pesan aja bagi yang masih merokok itu, jangan lupa baca basmalah sebelum Anda merokok. Biar tidak merokok bersama syaitan, kan gitu. Kan Nabi bilang begitu kan. Nah, dia nasihatin supaya berhenti, nggak mau, udah paling tidak habis mau ngudut-ngudut gitu ya, baca basmalah lah dulu. Selesai, alhamdulillah.
Ya paling tidak agak syar'i dikit lah gitu lah. Kelihatan kok ya. Memang muka kita itu sekalian itu cerminan wajah, cerminan isi perut kita dan cerminan hatinya kita, wajah kita tuh. Makanya saya lihat muka orang tuh kelihatan, ini nggak lama nih matinya kayaknya. Kelihatan cerah segala macam, bahkan ilmu yang lebih dahsyat lagi. Wow, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia lihat matanya orang, dia bilang aku lihat zina di matamu, kata dia. Ada ilmunya kayak begitu. Wajah kita tuh bisa mencerminkan isi perut. Jadi nggak usah ngomong, misalkan orang nih karakter hidupnya sehat atau saya bisa lihat dari mukanya. Bisa kelihatan. Yang tiap hari penuh dengan minyak, misalkan gitu kan. Makanannya itu pagi siang malam minyak aja terus kelihatan, karena bikin konslet di sini. Ini konslet kan. Nggak ada senang-senangnya hidup gitu loh. Ya begitulah. Itu gula. Pesennya saja kalau mau